Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Banjir yang terjadi di Kabupaten Jembrana merendam sejumlah rumah, jalan, dan sekolah dasar. Polisi masih terus mendalami dugaan penggunaan gas air mata yang sudah kedaluarsa saat penanganan kericuan supporter di Stadion Kanjuruhan, Malang. Tiga orang warga meninggal dunia akibat jalan ambles di Bangli, mewarnai rangkuman aneka peristiwa sepekan. Banjir yang terjadi di Kabupaten Jembrana merendam sejumlah rumah, jalan, dan sekolah dasar di wilayah Loloan Timur. Air banjir merendam semua ruang kelas Sekolah Dasar Negeri 1 Loloan Timur, Kecamatan Jembrana pada Kamis pagi kemarin. Pihak sekolah terpaksa menerapkan kegiatan belajar dari rumah secara daring. Saat kami sampai di sekolah pukul 6 itu kondisi memang sudah tidak bersahabat. Jadi hujan lebat, kemudian kami sampai di sekolah itu air sudah tinggi. Jadi sudah masuk ke dalam ruangan. Kemudian kami mengambil inisiatif karena kondisi seperti ini untuk mengurangi sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi kami akhirnya meminta kepada siswa agar belajar dari rumah. Ini airnya sampai masuk kelas ya? Nggih, sampai masuk kelas. Jadi kami kondisi saat ini kami sedang bersih-bersih. Jadi seperti itu. Ada berapa ruang kelas yang dimasukin air digenangi? Hampir semua. Nggih, semua. Bukan hampir lagi. Kalau musim hujan deras ini memang sering terjadi. Untuk tahun ini sepertinya ini yang paling parah. Paling parah ya? Sebelumnya sampai di mana? Banjir disebabkan oleh hujan deras yang terjadi pada Rabu malam hingga Kamis pagi kemarin. Luapan air selalu terjadi setiap turun hujan lebat dalam waktu yang lama. Banjir kali ini dinilai warga sebagai yang paling parah selama 10 tahun terakhir. Tim Liputan melaporkan dari Jembrana. Kesiapan terkait dengan perkembangan situasi kondisi cuaca yang kita bersiap. Jajaran Polresta Badan menggelar apel siaga bencana alam. Dalam apel ini, petugas menyiapkan mesin potong, perahu karet, hingga alat untuk memindahkan material longsoran tanah. Kegiatan ini dilakukan karena wilayah Tabanan tergolong sebagai salah satu daerah yang rawan bencana alam. Apel bersama terkait persiapan dan pengecekan sarana prasarana yang kita miliki dalam rangka penanggulangan dampak dari cuaca ekstrim yang terjadi akhir-akhir ini. Karena ini juga instruksi dari pimpinan Bapak Kapolda untuk bersinergi dan menyatukan langkah kita dalam penanggulangan dan penanganan beberapa kejadian seperti yang baru saja yang saat ini masih kita laksanakan, yaitu pencarian terhadap salah satu korban yang hanyut akibat air bah yang sudah di jembatan Tangguh Titi. Kurang lebih ini hari kelima pencarian kita, masih belum memperoleh hasil walaupun kendaraan yang digunakan, karena pada saat kejadian korban sedang menyeberang di jembatan tersebut dengan menggunakan motornya. Motor sudah kita temukan kemarin berikut dengan identitas yang kita temukan, bahwa sudah dapat kita pastikan bahwa yang hilang tersebut adalah korban. Petugas gabungan juga tengah mencari seorang warga yang hilang terseret arus sungai Yeho, Tabanan. Petugas baru menemukan mobil korban dalam kondisi rusak berat. Tim Liputan melaporkan dari Tabanan.
Puncak peringatan 20 tahun tragedi Bom Bali 1 berlangsung hingga Kamis dini hari di Monumen Bom Bali Kuta, Badung. Meski berlangsung hingga dini hari, ribuan warga termasuk wisatawan asing tetap setia mengikuti acara tersebut. Mereka mengenang tragedi yang menewaskan 202 orang tersebut. Sejumlah perwakilan negara asing juga menghadiri peringatan tersebut sebagai komitmen untuk memperkuat kerjasama melawan aksi terorisme. Kegiatan ini menjadi momentum untuk lebih mewaspadai ancaman terorisme yang menjadi persoalan seluruh negara di dunia. Dengan peringatan tragedi Bom Bali yang ke-20 ini, harapan kita ke depan Indonesia tentunya dan juga dunia akan semakin waspada terhadap ancaman-ancaman terkait dengan kegiatan dari kelompok teror dan bagaimana kita bekerja sama untuk melakukan moderasi beragama, melakukan upaya-upaya pencegahan, upaya agar paham-paham yang akan berkembang, yang tentunya ini menjadi bibit-bibit dari teroris, itu bisa kita cegah semaksimal mungkin, dan tentunya bagaimana mengawal Indonesia ke depan menjadi lebih baik dan mencegah perkembangan teroris semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Jadi ini tentunya menjadi modal bagi bangsa kita untuk ke depan bisa meningkat, melaksanakan program-program dan tujuan nasional menuju visi Indonesia Emas 2045. Sejumlah penyintas, keluarga dan kerabat korban bom Bali yang datang dari beberapa negara terharu saat berlangsungnya penyalaan lilin perdamaian. Meski telah terjadi 20 tahun lalu, mereka masih sedih saat mengenang kembali para korban tewas pada tragedi tersebut. We've come here today to pay our respects to those fallen and those survived, and to everybody that's been impacted, and to the beautiful Balinese people that helped my brother, who was in the Sari Club on the dance floor the night that the bomb went off, and he had a guardian angel on his shoulder that returned him to us, but so many were not fortunate, and we wanted to come here today and pay our respects. Di akhir acara, para peserta secara bergantian meletakkan karangan bunga di depan Monumen Bom Bali. Bom Bali yang terjadi pada 12 Oktober 2002 terjadi di 3 lokasi, yaitu di Pedis Pub dan Sari Club di Legian Kuta, serta di dekat kantor Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Renon, Denpasar. Aksi teror itu menyebabkan 202 orang tewas serta 209 orang menderita luka-luka. Tim Liputan melaporkan dari Badung.